Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Maharani dari kelas Terem NPM 21314017 ingin mempresentasikan hasil resume saya. Hak asasi manusia. Pengertiannya yaitu hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Landasan pengakuan terhadap HAM. Yang pertama, landasan pertama dan langsung, yaitu kodrat manusia. Yang kedua, landasan kedua dan lebih dalam. Tuhan menciptakan manusia itu sama kecuali amalnya. HAM dari Natural Right dari John Locke tahun 1632 sampai 1704, yaitu hak alamiah manusia, hak untuk hidup, hak kemerdekaan. Yang kedua, Human Right dari Eleanor Roosevelt pada tahun 10 Desember 1948 resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights. Awalnya, deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi 3 perjanjian, yaitu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kedua, International Covenant on Civil and Political Rights. Yang ketiga, Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights. Yang 10 tahun kemudian perjanjian itu dapat diberlakukan sebab pada 1976 baru 35 negara yang meratifikasinya. Secara eksplisit, bagian konvenan berisi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948 isinya yaitu yang pertama, hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak memiliki sesuatu. HAM meliputi bidang hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi politik atau political right, hak asasi ekonomi atau property right, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social dan cultural right. Yang kelima, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, rights of legal equality. Sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM pada masa sejarah yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yaitu ajaran untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. Perkembangan HAM di Inggris oleh Petition of Right pada tahun 1628, pernyataan tentang hak-hak rakyat dan jaminannya. Pajak dan pungutan harus dengan persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksa terima tentara di rumah. Tentara tidak boleh gunakan hukum perang pada masa damai. Perkembangan HAM di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak milik, atau life, liberty, or property. Perkembangan HAM di Perancis. Naskah awal Revolusi Perancis pada tahun 1789 yaitu tentang pernyataan tentang HAM dan warga negara. Ketidakpuasan kaum borjuis dan rakyat terhadap Raja Louis adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia dan tidak dapat dipisahkan bersifat subjektif. Pengakuan HAM oleh PBB yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu ditetapkan menjadi Hari HAM. HAM di Indonesia. Pengakuan HAM di Indonesia yaitu ditunjukkan oleh pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan kedua, pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
dan ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tentang peradilan HAM. Upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, pembentukan lembaga Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu lembaga mandiri. Lembaga mandiri kedudukan setingkat lembaga negara yang lain. Fungsinya untuk pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Tujuan Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif pelaksanaan HAM sesuai Pancasila. Pengadilan HAM, pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum, berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan HAM ad hoc bertujuan atas usul DPR. 4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan undang-undang alternatif penyelesaian di luar pengadilan HAM. Contohnya lembaga swadaya masyarakat, Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Yang kedua, YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Konvensi Internasional tentang HAM, wujud nyata kepedulian masyarakat internasional, keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. Hak asasi manusia dan demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang dapat memberi penghargaan dan menjamin perlindungan dan penegakan hak atas hak-hak dasar manusia. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social dan cultural right. Yang kelima, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, rights of legal equality. Pengakuan HAM oleh PBB yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu ditetapkan menjadi Hari HAM. Upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, pembentukan lembaga Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu lembaga mandiri. HAM di Indonesia. Pengakuan HAM di Indonesia yaitu ditunjukkan oleh pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama yang berbunyi Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Yang kedua, YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. HAM meliputi bidang hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi politik atau political right, hak asasi ekonomi atau property right. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan kedua, pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia dan demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang dapat memberi penghargaan dan menjamin perlindungan dan penegakan hak atas hak-hak dasar manusia, yaitu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kedua, International Covenant on Civil and Political Rights. Yang ketiga, Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights. Yang 10 tahun kemudian perjanjian itu dapat diberlakukan sebab pada. Yang kedua, Human Rights dari Eleanor Roosevelt. Pada tahun 10 Desember 1948 resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights. HAM dari Natural Rights dari John Locke. Tahun 1632 sampai 1704, yaitu hak alamiah manusia, hak untuk hidup, hak kemerdekaan, persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksa terima tentara di rumah. Tentara tidak boleh gunakan hukum perang pada masa damai.
Tujuan Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif pelaksanaan HAM sesuai Pancasila. Awalnya, deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB. Tetapi, sejak 1957 dilengkapi 3 perjanjian. Sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM pada masa sejarah yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yaitu ketidakpuasan kaum borjulis dan rakyat terhadap Raja Louis adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia dan tidak dapat dipisahkan bersifat subjektif. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor 17 /MPR 1998 tentang HAM. Yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU nomor 26 tentang peradilan HAM. Secara eksplisit, bagian konvenan berisi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Maharani dari kelas Terem NPM 2131-4017 ingin mempresentasikan hasil resume saya. Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights 1948, isinya yaitu yang pertama hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, yang kedua hak memiliki sesuatu. Perkembangan HAM di Inggris oleh Petition of Rights pada tahun 1628, pernyataan tentang hak-hak rakyat dan jaminannya, pajak dan pungutan harus dengan perkembangan HAM di Perancis. Naskah awal Revolusi Perancis pada tahun 1789 yaitu tentang pernyataan tentang HAM dan warga negara 1976, baru 35 negara yang meratifikasinya. Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yang lain. Fungsinya untuk pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Landasan pengakuan terhadap HAM. Yang pertama, landasan pertama dan langsung, yaitu kodrat manusia. Yang kedua, landasan kedua dan lebih dalam. Tuhan menciptakan manusia itu sama kecuali amalnya. Pengadilan HAM, pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum, berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan HAM ad hoc bertujuan atas usul DPR. 4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan undang-undang alternatif penyelesaian di luar pengadilan HAM. Contohnya lembaga swadaya masyarakat. Perkembangan HAM di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak milik, atau life, liberty, or property. Ajaran untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. Hak asasi manusia, pengertiannya yaitu hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konvensi Internasional tentang HAM, wujud nyata kepedulian masyarakat internasional, keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. Unsur utama demokrasi, yang pertama, kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis. Yang kedua, kesamaan hak atau kesetaraan politis dalam menjalankan kendali. Konsep pokok demokrasi, yaitu yang pertama kebebasan atau persamaan, freedom or equality. Yang kedua, kedaulatan rakyat atau people's sovereignty. Unsur pokok pemerintahan demokrasi, yang pertama pengakuan atas HAM, yang kedua partisipasi rakyat dalam pemerintahan, sehingga
Yang pertama, keinginan negara demokrasi gratifikasi aturan HAM. Yang kedua, HAM demokrasi persyaratan hubungan internasional. Yang ketiga, pelanggaran demokrasi HAM bukan urusan internal negara. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dan menjamin perlindungan bagi semua orang, maka diperlukan upaya-upaya investigasi atau pencarian fakta manakala terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari investigasi atau pencarian fakta adalah yang pertama, membantu menyembuhkan dan merehabilitasi korban. Yang kedua, pendampingan hukum, advokasi dan litigasi. Yang ketiga, mendorong perubahan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. 4. Memantau kepatuhan pemerintah terhadap persetujuan internasional di bidang HAM. Yang kelima, sarana pendidikan publik. Yang keenam, bahan pelurusan sejarah. Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, bersifat relatif. Yang ketiga, keterpaduan. Yang keempat, keseimbangan. Yang kelima, kerjasama internasional yang saling menghormati. Taat pada peraturan, keterikatan dan sistem politik, kesamaan harkat dan martabat, prinsip memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama. Hambatan penegakan HAM. Yang pertama, faktor kondisi sosial budaya. Yang kedua, faktor komunikasi dan informasi. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah. Yang keempat, faktor perangkat perundangan. Sifat HAM yaitu universal atau umum, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Yang kedua adalah supralegal, tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau UUD maupun kekuasaan pemerintah. Makna dan hakikat HAM bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Yang kedua, Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara. Yang keempat, UUD 1945. Kelahiran HAM pada tanggal 10 Desember 1948, resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights, memuat 30 pasal tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pelaksanaan HAM dalam arti pragmatis dan ideal. Pragmatis adalah banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif bangsa tersebut. Ideal adalah negara tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau menghilangkannya. Pencapaian Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM pada tahun 1991 sampai 2004 yang diwakili oleh Hasan Wiradjuda pada tahun 2005. Yang pertama, rekomendasi pembentukan Komnas HAM. Yang kedua, UU nomor 39 tahun 1999 memperkuat dasar hukum pembentukan Komnas HAM. Yang ketiga adalah Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1998. Yang keempat adalah RAN-HAM atau Rencana Aksi Nasional HAM tahun 1998 sampai 2003. RAN-HAM pada tahun 1998 sampai 2003 resmi dirancangkan Presiden Habibie pada tanggal 25 Juni 1998. Kerjasama internasional dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Yang pertama, bilateral. 2. Regional. Ketiga, peningkatan kerjasama Komnas HAM Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Keempat, internasional, Indonesia menjadi ketua HAM. Yang kelima, sidang PBB mengenai HAM Indonesia menolak segala bentuk resolusi yang ditunjukkan pada negara tertentu. Program pemajuan dan perlindungan HAM. Yang pertama, perlindungan perempuan, yaitu keadilan dan kesetaraan gender.
Yang kedua, rencana aksi nasional atau RAN, yaitu penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Faktor terjadinya trafficking. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, rendahnya kesadaran akan persoalan trafficking. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum bagi trafficker. Yang keempat, lemahnya pemahaman keluarga. Yang kelima, sistem informasi yang lemah. Yang keenam, pelindungan hak anak. Yang ketujuh, perlindungan pekerja. Permasalahan Indonesia dalam penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM. Yang pertama, penegakan hukum di Indonesia masih belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Yang kedua, masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Yang ketiga, belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampak krisis ekonomi. Yang keempat, terjadinya. Demikian presentasi dari saya, semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan, dan bila ada salah kata dan suara kurang jelas, mohon maaf ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.